Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazlira Maulidi. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Shadaqallahul azim. Kemudian yang kedua, saya akan menghafalkan atau membacakan Quran surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Nah, surat Al-Bayyinah ini merupakan surat-surat pilihan yang telah ditentukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Adapun tugas selanjutnya adalah menjelaskan tentang hukum nun mati dengan atau tanwin bertemu dengan semua huruf-huruf ini. Adapun hukum yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hukum izhar. Huruf izhar ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, agin, kha. Izhar artinya jelas. Jadi jika kita menemukan nun mati bertemu dengan huruf yang 6 tadi, maka pembacaannya atau dibacanya itu harus jelas, tidak boleh samar-samar dan tidak boleh didengungkan. Contohnya seperti apa sih? Contoh daripada izhar adalah an'amta. Di sini sudah jelas, nun mati bertemu dengan ain, maka itu dibacanya harus jelas, tidak boleh didengungkan dan tidak boleh disamar-samarkan. Adapun hukum yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa hurufnya ada 15. Apa aja sih hurufnya? Ada ta, sa, jim, dal, zai, shin, sad, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Ada 15 hurufnya. Nah, ikhfa dibacanya itu harus didengungkan. Artinya ketika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf yang 15 tadi, maka pembacaan itu harus didengungkan. Tidak boleh disamar-samarkan dan pembacaan itu tidak boleh jelas, apalagi dimasukkan. Karena ikhfa artinya dengung. Contohnya seperti apa? Contoh ikhfa adalah seperti min syarri. Di sini sudah jelas bahwasannya nun mati bertemu dengan huruf shin besar, maka pembacaannya itu harus
dengan didengungkan. Nah, contoh yang ketiga atau hukum yang ketiga adalah iklab. Iklab artinya memasukkan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Nah, huruf iklab itu ada satu, ba saja. Nah, contohnya kayak gimana sih contoh daripada iklab? Contoh dari iklab seperti mim ba'di. Di sini nun mati bertemu dengan ba. Mim ba'di. Sudah jelas kan? Nah, bukan sudah jelas, sudah dimasukkan nun mati bertemu dengan ba-nya itu. Nah, selanjutnya adalah idgham. Idgham artinya samar-samar. Nah, idgham itu terbagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Hukum idgham, huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Ya, nun, mim, waw. Sedangkan huruf idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2, lam sama ro. Nah, jadi keseluruhan huruf idgham ada 6, yaitu ya, nun, mim, waw, la, ro. Nah, terus ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf itu, maka dibacanya itu harus disamar-samarkan dengan sedikit gunnah. Kecuali yaitu idgham bila gunnah, tanpa gunnah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti idgham bi gunnah itu mayyakulu. Nah, itu kan nun mati bertemu dengan huruf ya. Maka dia itu harus diidghamkan. Mayyakulu, samar-samar kan? Nah, itu contoh dari idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnahnya gimana? Idgham bila gunnah contohnya seperti bihim. Nah, itu nun mati bertemu dengan huruf ro. Maka ya, itu adalah contoh daripada hukum-hukum yang 4 tadi. Sekian video yang dapat saya sampaikan dan penjelasan yang setelah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.